Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harditi Idestiani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi kepada rekan guru saya di sekolah saya sendiri tentang pembelajaran yang akan dilakukan pada esok hari. Bu Tia, mohon izin untuk melakukan sedikit pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan Bu Tia besok pembelajaran kepada anak didik kita. Itu terkait pembelajarannya dengan materi apa, kemudian tujuan dari pembelajaran tersebut kira-kira apa, Bu Tia? Untuk siswanya sendiri, siswa kelas 4, angkanya 18, untuk mata pelajaran yang akan saya ambil besok adalah IPAS. Untuk materinya sendiri itu adalah keinginan dan kebutuhan hidup manusia. Untuk tujuannya sendiri, siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya. Lalu yang satu lagi, peserta didik mampu membedakan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Seperti itu. Jadi tujuannya ada dua ya, Bu Tia? Ya. Baik, untuk tujuannya sudah Bu Tia sampaikan. Kemudian sekarang tentang area pengembangan dari materi yang besok Bu Tia sampaikan itu kira-kira apa saja, Bu Tia? Untuk areanya sendiri, nanti siswa pertama mampu mengetahui dulu, mengidentifikasi dulu apa yang namanya kebutuhan. Setelah itu nanti siswa mampu membedakan apa keinginan dan kebutuhan. Lalu membedakan jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Saya harap setelah siswa mempelajari ini, siswa mampu membedakan apa yang diinginkannya dan apa yang dibutuhkannya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, tidak? Terima kasih, Bu Tia. Menarik sekali. Sangat penasaran besok bagaimana untuk pembelajarannya, Bu Tia. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi. Kira-kira dari tujuan-tujuan yang Bu Tia tadi sampaikan, kira-kira bagaimana strategi yang akan digunakan oleh Bu Tia? Untuk strateginya sendiri, karena sebelumnya saya sudah mengidentifikasi siswa sesuai tipe belajarnya. Ada yang kebetulan siswa saya itu komplit beda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori, seperti itu ya. Lalu untuk pembelajarannya sendiri, karena saya menggunakan modul ajar terdiferensiasi, yaitu yang bermacam-macam seperti itu. Jadi untuk siswa yang tipe belajarnya nanti adalah kinestetik, nanti siswa mencatat apa yang saya sampaikan atau dari yang saya sampaikan lewat PPT seperti itu. Lalu ada satu lagi, karena besok anak-anak itu belajar sambil bergerak, jadi anak-anak saya beri kartu kebutuhan. Nah, anak-anak mampu membedakan mana apakah contoh tersebut termasuk kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Untuk siswa yang visual, anak-anak mampu melihat dari video ataupun PowerPoint yang saya sampaikan. Lalu untuk yang auditori, nanti peserta didik dapat belajar melalui video yang menggunakan pengeras suara dan dari materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu ya. Jadi strateginya sesuai gaya belajar anak ini. Terima kasih sekali juga atas waktunya yang sudah disediakan. Sangat penasaran besok pembelajaran yang akan dilaksanakan, Bu Tia. Mudah-mudahan pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih sekali waktunya sekali lagi. Sama-sama, Bu Tia. Saya juga
manusia. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa menyebutkan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, membedakan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Sekarang berarti mau tanya, kira-kira dalam hidup itu kita memerlukan sesuatu tidak? Ya. Contohnya apa? Makanan. Selain itu baju, minuman. Apa lagi? Rumah. Uang. Ya, seperti itu banyak sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan hidup. Nah, sekarang anak-anak akan melihat sebuah gambar. Sekarang saya mau tanya. Ini ada dua gambar. Yang pertama ini gambar apa? Sapi? Kira-kira apa? Lalu yang kedua? Kira-kira gambar yang pertama itu yang dibutuhkan apa ya? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh gambar pertama? Yang tadi kelaparan itu? Kalau yang dibutuhkan oleh gambar kedua? Obat. Beda tidak? Sekarang dia mau tanya apa kebutuhan itu? Ada yang bisa tahu tidak? Kebutuhan adalah, silakan dibaca Mbak Lila. Kebutuhan yaitu suatu keinginan seseorang terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan, baik jasmani maupun rohani untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bagus sekali, terima kasih Mbak Lila. Sekarang dia mau minta tolong ayah sebutkan kebutuhan apa saja yang kamu perlukan dalam hidup Mas Ali. Satu apa? Yang kira-kira Mas Ali perlukan dalam hidup apa? Makanan. Lalu Mbak Naja? Minuman. Mas Bobi? Udah apa lagi Mas Bobi kira-kira? Apa? Rumah. Boleh Mbak Rani? Makanan sudah, saya makanan. Boleh sekarang coba dilihat sekelilingmu apa lagi? Uang, boleh Mas Adam. Baju, Mbak Zara. Yang ada di rumah kamu perlu apa lagi? Coba dilihat. Lihat. Apa? Minuman tadi sudah. Sekarang yang kamu bawa di tas saja kira-kira. Buku. Lalu kalau misalnya yang di rumah ada alat elektronik apa saja? Ada televisi. Bisa lagi deh, boleh. Sekarang ternyata kebutuhan hidup manusia itu dibedakan menjadi berapa ini? Ada apa saja Mbak? Salah, satu apa? Kebutuhan pokok atau primer. Yang kedua ada kebutuhan apa ya Mbak Silvi? Ya, yang ketiga ada apa ya Mas Hafiz? Ya, kira-kira berbeda tidak antara ketiganya ini? Beda. Ya, sekarang kita mau mencari tahu apa bedanya dari kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan barang mewah. Lalu tentang apa bagian primer? Contohnya apa kebutuhan primer? Rumah. Lalu makanan. Lalu pakaian. Lalu yang satu belum apa makan? Makanan. Oke.
Mbak Rani, Mas Adit, Mbak Nahda, Mas Bobi. Gimana? Saya ya? Dari Mas Ali, latihannya Mas Ali boleh ya, silakan yo, satu lari sekarang. Masukkan yang mana? Sudah? Yes, silakan nenek Mbak Lila. Dari Jarko apa ini? Kebutuhan pokok atau primer? Obat-obatan atau kesehatan? Benar atau salah? Pakaian? Rumah? Makanan dan minuman? Yes, sekarang ada yang dari kotak kedua, kotak kebutuhan tambahan atau sekunder. Waduh, ada banyak ini ya, satu-satu ya. Mas Cici, benar atau salah? Radio? Oke, Magicom? Kira-kira barusan kan anak sudah mau jalan sendiri kan barusan sudah melihat menganalisis ini contoh dari kebutuhan apa lalu sudah dimasukkan ke dalam tempat-tempatnya. Sekarang dia akan memberi LKS lembaga kerja siswa yang dikerjakan sendiri-sendiri. Di sini ada gambar-gambar macam kebutuhan. Silakan nanti gambarlah lingkaran. Misalnya itu bendanya itu dilingkari kalau benda itu adalah kebutuhan primer. Tapi gambarlah kotak di luarnya gambar ini jika itu adalah kebutuhan sekunder. Yang terakhir gambarlah segitiga jika itu adalah kebutuhan tersier. Silakan dikerjakan di sini. Jangan lupa diberi nama. Lalu yang sudah bisa dikumpulkan dia pasalnya di sini. Ya ini lingkaran atau kotak apa-apa? Lingkaran, lalu mana lagi? Yang kebutuhan pokok mana lagi? Dari satu-satu saja gambarnya. Ya boleh ini dilingkari berarti Ya. Contoh dari kebutuhan sekunder
baca di rumah. Cepat kita belajar bersama. Ya. Hari ini apakah pelajarannya menyenangkan? Silakan angkat kedua jempol susah angkat. Kalian jempolnya mana jempolnya? Jempolnya di atas semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Mbak Rina memimpin teman-teman yang untuk bergerak. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Tia hari ini? Alhamdulillah hari siang. Oke Bu Tia, saya minta waktunya sebentar terkait dengan kita akan melakukan percakapan sederhana mungkin sedikit saja, yaitu terkait kemarin Bu Tia kan sudah melakukan praktek pembelajaran dengan anak-anak. Nah, kebetulan juga sudah saya observasi. Nah, dari percakapan ini, dari obrolan kita ini nanti kira-kira apa yang Bu Tia inginkan dari obrolan kita? Saya ingin sharing ya Bu ya untuk sesama rekan guru, apalagi ini baru pertama kali saya melakukan pembelajaran diobservasi oleh rekan guru saya sendiri. Rasanya deg-degan Bu, tapi setelah tidak mengobservasi saya jadi ingin tahu apa kekurangan, kelemahan dari modul ajar ataupun dari pembelajaran yang saya lakukan. Gitu ya Bu Tia. Oke, baik. Jadi Bu Tia ingin sharing apa terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang telah dilakukan. Kemudian mungkin nanti Bu Tia berharap ada masukan dari kami tentang perbaikan apa yang sebaiknya dilakukan. Tapi menurut saya kemarin sudah bagus sekali Bu Tia. Terima kasih. Oke, jadi Bu Tia setelah melakukan pembelajaran kemarin bersama anak-anak, kira-kira perasaannya Bu Tia apa? Saya Apa yang merasa dirasakan? bahagia, senang, tapi juga saya merasa sangat lega sekali karena ini pertama kalinya saya melakukan pembelajaran, apalagi dengan modul ajar yang baru seperti itu. Ini kan baru kami itu pertama kali kurikulum merdeka, lalu modul ajarnya juga beda dengan terdifferensiasi seperti itu ya Bu. Jadi saya sangat senang sekali, anak-anak kemarin juga antusias. Saya lihat itu semangat mengikuti pembelajaran seperti itu. Iya, kemarin saya lihat juga seperti itu. Anak-anak sangat antusias. Nampaknya Bu Tia merasa lega begitu ya Bu Tia, karena sudah menyampaikan apa yang direncanakan Bu Tia kepada anak-anak. Kemudian maaf Bu Tia, saya ingin bertanya, apakah rencana pembelajaran yang disiapkan kemarin seperti apa modul ajar yang kemarin Bu Tia buat itu apakah sudah terlaksana semua Bu? Sudah Bu, kalau untuk tujuannya alhamdulillah sudah tercapai. Tujuannya yang kemarin ada juga itu sudah tercapai semua. Tapi saya merasa ada yang kurang dalam persiapan medianya mungkin ya Bu ya. Medianya hanya PowerPoint yang saya tampilkan seperti itu, lalu untuk LKPD-nya juga saya merasa kurang seperti itu. Mungkin anak juga sudah
membuat apa itu namanya melingkari, membuat kotak sampai membuat lingkaran seperti itu kebutuhan sendiri. Tapi saya merasa masih memang perlu perbaikan. Iya begitu ya. Saya lihat kemarin sebetulnya sudah bagus sekali, sudah urut pelaksanaannya gitu yang sesuai dengan KRPP yang kita buat. Tadi sudah dia sedikit mengidentifikasi tentang proses pembelajarannya ya dia ya. Sebelum saya jawab tadi dia maksud di RPP itu kan dicantumkan tujuan ya gitu ya. Kira-kira menurut dia itu tujuannya sudah tercapai semua itu? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Begitu. Tapi saya merasa kurang dalam melakukan media pembelajarannya. Saya merasa bahwa itu masih kurang. Lalu saya belum melakukan SPI, padahal mungkin itu seharusnya saya mencoba ada beda seperti itu, tapi kemarin saya belum melaksanakan seperti itu. Lalu mungkin kemarin itu kan anak-anak kurang, saya tidak menggunakan diskusi kelompok ya Bu. Jadi saya itu merasa ada yang kurang itu untuk sosialnya jadi sepertinya kurang. Oke. Ya, jadi menurut Butia sendiri kelebihan apa yang sudah Butia miliki berikut dengan kekurangannya gitu Butia? Kalau kelebihannya ya saya sudah, walaupun menurut saya kurang, tapi saya sudah menggunakan media yang menarik perhatian siswa seperti video ataupun PowerPoint seperti itu. Lalu saya juga menggunakan kartu gambar, juga anak juga melakukan aktivitas seperti itu. KPD-nya juga sudah memunculkan niat seperti itu ya Bu ya, sudah ada gambarnya, mungkin anak jadi lebih tertarik daripada hanya kata-kata seperti itu ya Bu. Tapi ya semua itu tetap ada kelebihan dan ada kekurangannya seperti itu saya. Oke Butia, tadi kelebihannya saya sepakat sekali, memang luar biasa. Kemarin juga saya melihat dan menyaksikannya, anak-anak begitu antusias. Dia kira-kira kekurangan yang Butia miliki tadi untuk istilahnya memperbaikinya. Kira-kira rencana apa yang akan Butia lakukan untuk memperbaiki mungkin kekurangan-kekurangan tadi yang Butia sampaikan tadi? Untuk memperbaikinya ini kan kemarin saya melakukan belajar yang terdiferensiasi itu ya Bu ya. Jadi kebetulan siswa saya juga terbagi menjadi 3 model belajarnya, ada yang estetik, auditori, sama visual seperti itu. Mungkin ada diferensiasi produk dan prosesnya seperti itu ya Bu ya. Untuk prosesnya sendiri itu kemarin seharusnya saya juga mengelompokkan anak sesuai dengan model belajarnya seperti itu untuk berdiskusi sesuai seperti itu. Untuk produknya memang sangat kurang sekali ya untuk diferensiasinya. Pada saat itu saya masih menyamaratakan, tapi saya harap kalau saya ada kesempatan seperti itu lagi, saya ingin mendiferensiasikan produknya. Mungkin yang kinestetik saya ingin anak-anak membuat peta konsep atau semacam peta konsep atau semacam poster seperti itu. Kalau yang auditori mungkin juga mempresentasikan seperti itu. Untuk yang visual mungkin membuat gambar seperti itu. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi untuk memperbaikinya mungkin khususnya tadi Butia sampaikan diferensiasi produk itu tadi ya, cepat sekali. Saya jadi penasaran nanti mungkin Butia ketika pembelajaran mungkin diizinkan untuk ya. Setelah itu dari rencana yang Butia sampaikan untuk memperbaiki khususnya di produk ya Bu, kira-kira waktunya atau kapan Butia akan melakukan perubahan itu? Saya inginnya secepatnya ya Bu, karena sekarang sudah akhir tahun pelajaran seperti itu. Saya harap saya bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau tahun pembelajaran saya menjadi guru yang lebih bagus lagi, saya bisa membuat modul belajar yang terdiferensiasi, anak-anak menjadi lebih semangat belajar seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi Butia secepatnya ingin memperbaiki tadi yang kekurangan Butia sampaikan. Nah, untuk itu jadi
Butia membutuhkan konsisten juga ya Bu ya. Ketika Butia ingin konsisten dengan tadi yang disampaikan Butia akan secepatnya untuk melakukan perbaikan. Nah, kira-kira ada komitmen yang Butia inginkan supaya segera terlaksana rencana itu. Komitmen saya harus lebih belajar lagi itu, terutama karena sekarang ada apa itu namanya Merdeka Mengajar itu, belajar itu di aplikasi seperti itu. Saya harus belajar di situ lebih lagi. Saya harus lebih aktif bertanya kepada rekan sejawat saya, misalnya kerja ataupun kepala sekolah, karena namanya satu sekolah ya Bu, tetap harus saling tolong seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa, saya juga akan meminta tolong juga seperti itu untuk hal-hal yang tidak saya mengerti, untuk membuat anak-anak lebih semangat untuk belajar, lebih semangat untuk datang ke sekolah seperti itu. Luar biasa Butia. Jadi Butia berkomitmen akan segera merealisasikan rencana tersebut ya Butia. Kemudian Butia bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Luar biasa sekali Butia untuk menambah pengembangan diri Butia begitu ya. Luar biasa. Terima kasih sekali Butia. Mungkin itu tadi ya sedikit obrolan kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Butia inginkan, apa komitmen tadi dari Butia bisa segera terlaksana. Dan memang kita sebagai guru itu harus berdedikasi yang tinggi untuk terutama untuk anak didik kita. Kita memberikan pembelajaran itu harus berpihak pada anak didik kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan anak didik kita. Itu ya Butia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Butia sukses di kedepannya nanti. Butia, saya juga terima kasih sekali sudah memberi saya kesempatan untuk melakukan pembelajaran yang disaksikan dan observasi oleh Butia. Semoga kedepannya anak-anak kita, istri kita menjadi lebih. Amin. Terima kasih sekali Butia. Selamat siang. Mungkin kalau mau melanjutkan aktivitas